Pelajaran bijak Abu Nawas untuk anak-anak raja. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya. Dengan sebuah permintaan khusus, Raja berkata dengan nada penuh harap, "Abu Nawas, aku membutuhkan bantuanmu. Anak-anakku sering tidak mau mendengarkan guru mereka. Mereka lebih suka bermain dan sulit diajak belajar. Aku ingin kamu dengan kebijaksanaanmu mengajari mereka hal-hal yang baik. Tapi ajarilah mereka dengan cara yang menyenangkan, agar mereka benar-benar menikmati pelajaran itu." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata dengan penuh keyakinan, "Baiklah Baginda, mohon beri saya waktu 1 hari untuk mempersiapkan sesuatu yang istimewa dan bermanfaat bagi anak-anak Anda. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pelajaran yang akan mereka kenang seumur hidup." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa beberapa barang yang tampak sederhana, tetapi penuh makna. Seekor ayam jantan yang berkokok nyaring, dan beberapa biji tanaman kecil yang terlihat biasa saja, dan sekarung kecil gandum yang terikat rapi. Barang-barang ini terlihat sederhana, tetapi Abu Nawas memandangnya dengan penuh arti, seolah-olah menyimpan rahasia yang besar. Anak-anak raja dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu segera berkumpul di sekeliling Abu Nawas. Mereka berbisik-bisik, saling menebak apa yang akan dilakukan oleh pria bijak itu dengan barang-barang tersebut. Bahkan para pengasuh dan pelayan istana yang menyaksikan juga tak kuasa menahan rasa penasaran mereka. Tugas pertama, kejujuran itu penting. Abu Nawas memberikan 1 biji tanaman kepada setiap anak dan berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Tanamlah biji ini di pot kalian masing-masing. Rawatlah dengan baik. Siramilah setiap hari dan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Ini adalah tugas yang sederhana, tetapi penting untuk kesabaran dan ketelatenan kalian. Sebulan lagi, kita akan berkumpul kembali untuk melihat hasilnya." Anak-anak raja segera menanam biji tersebut di pot mereka masing-masing dengan penuh semangat. Setiap hari mereka menyiraminya dengan hati-hati dan memastikan pot mereka mendapat cukup sinar matahari. Mereka bahkan bercerita kepada satu sama lain tentang bagaimana mereka merawat tanaman itu. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, biji-biji yang diberikan oleh Abu Nawas sebenarnya telah direbus terlebih dahulu sehingga tidak mungkin tumbuh. Meski begitu, anak-anak tetap melakukannya dengan tekun dan penuh harapan. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda biji itu tumbuh, membuat mereka semakin penasaran. Sebulan kemudian, mereka berkumpul kembali di aula istana dengan hati yang berdebar-debar. Masing-masing membawa pot mereka, berharap tanaman yang dirawat dengan penuh semangat menunjukkan hasil. Abu Nawas berjalan perlahan di antara anak-anak, memeriksa setiap pot dengan seksama. Semua pot yang tampak kosong, tidak ada tanda-tanda tanaman, kecuali 1 pot yang berisi tanaman hijau subur yang tumbuh dengan lebat. Anak-anak lain mulai berbisik-bisik. Mereka bingung dan penasaran dengan pot tersebut, karena mereka tahu biji yang diberikan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk tumbuh. Abu Nawas bertanya, "Siapa yang menanam tanaman ini?" Seorang anak menjawab, "Aku mengganti biji yang diberikan dengan biji yang lain agar terlihat tumbuh." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata kepada yang lain, "Tanaman ini palsu. Anak ini mengganti bijinya. Sedangkan kalian yang potnya kosong adalah anak-anak yang jujur."
Kejujuran lebih penting daripada hasil yang tidak jujur. Hari ini kalian telah belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari kehormatan. Anak-anak raja mengangguk dengan pelan, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang penuh makna. Mereka menyadari bahwa kejujuran, meskipun terkadang tidak menghasilkan apa yang diinginkan, adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada sekedar hasil yang instan. Pelajaran itu melekat di hati mereka, menumbuhkan rasa bangga karena telah memilih jalan yang benar. Meski tidak mudah, mereka mulai memahami bahwa kejujuran adalah fondasi dari semua kebaikan dan bahwa kehormatan sejati berasal dari keberanian untuk tetap jujur dalam segala situasi. Tugas kedua, Allah selalu melihat. Untuk tugas kedua ini, Abu Nawas membawa seekor ayam ke tengah aula dan berkata, "Sekarang, bawa ayam ini ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat kalian. Lalu, sembelihlah ayam ini. Setelah selesai, bawalah kembali ayamnya ke sini." Mendengar perintah tersebut, anak-anak segera pergi ke berbagai tempat di istana dengan semangat untuk menyelesaikan tugas mereka. Ada yang berlari ke taman, ada yang bersembunyi di balik tirai besar, dan ada pula yang mencoba mencari sudut-sudut gelap di aula istana. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali satu persatu membawa ayam yang sudah disembelih dengan hati-hati. Kecuali satu putri kecil yang berjalan perlahan sambil membawa ayamnya yang masih hidup. Anak-anak lain memandangnya dengan rasa heran dan penasaran, bertanya-tanya, mengapa dia tidak menyelesaikan tugas seperti mereka? Abu Nawas bertanya kepada putri itu, "Mengapa kamu tidak menyembelih ayam ini?" Putri itu menjawab dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, "Setiap tempat yang kudatangi, aku merasa Allah selalu melihatku. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi atau seberapa gelap tempat itu. Aku tetap merasa bahwa pandangannya selalu mengawasi. Karena itu, aku tidak bisa melakukannya." Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum penuh kebanggaan. "Kamu benar, wahai putri. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari pengawasannya. Ini adalah pelajaran tentang kesadaran kita kepadanya." Anak-anak lain mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa kehadiran Allah adalah sesuatu yang penting. Mereka mulai memahami bahwa meskipun tidak ada orang yang melihat, Allah selalu mengawasi mereka. Pelajaran ini membuat hati mereka lebih lembut dan tumbuh rasa takut untuk berbuat salah, karena mereka tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tugas ketiga, bekerja sama itu penting. Abu Nawas kemudian memberikan sekarung kecil gandum kepada setiap anak dan berkata, "Tugas kalian adalah membuat roti dari gandum ini, tapi kalian tidak boleh meminta bantuan dari pelayan atau orang dewasa lainnya. Lakukanlah sendiri." Anak-anak mulai bekerja. Mereka mencoba menumbuk gandum, tetapi butir-butir gandum sulit dihancurkan. Mereka mencoba memanggang gandum mentah, tetapi hasilnya keras dan tidak bisa dimakan. Setelah mencoba berbagai cara, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Ada yang menumbuk gandum dengan alat-alat kecil, ada yang mengayak tepung, dan ada yang mempersiapkan api untuk memanggang roti. Setelah melalui kerja keras bersama, mereka berhasil membuat roti yang lezat. Ketika mereka membawa roti itu kepada Abu Nawas, dia bertanya, "Apa yang kalian pelajari dari tugas ini?" Seorang anak menjawab, "Kami belajar bahwa bekerja sama itu sangat penting. Ketika mencoba sendiri, kami merasa kesulitan.
dan hampir menyerah. Tetapi ketika kami mulai berbagi tugas dan saling membantu, semuanya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Akhirnya, kami bisa menyelesaikan tugas ini bersama-sama dengan hasil yang terbaik. Abu Nawas tersenyum puas. Benar sekali. Dengan bekerja sama, kita bisa menyelesaikan banyak hal yang sulit dilakukan sendiri. Kerjasama adalah kekuatan besar yang mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Saat kita bekerja sama, kita belajar menghargai upaya orang lain, berbagi tanggung jawab, dan merayakan keberhasilan bersama-sama. Sebagai penutup cerita ini, Raja Harun ar-Rasyid sangat senang mendengar semua pelajaran yang telah diajarkan oleh Abu Nawas kepada anak-anaknya. Dia berkata dengan nada penuh rasa syukur, "Abu Nawas, kamu benar-benar seorang guru yang luar biasa. Anak-anakku telah belajar banyak hal berharga hari ini. Kejujuran, kesadaran akan Allah, dan kerjasama adalah pelajaran yang sangat penting bagi mereka sebagai calon pemimpin. Terima kasih atas kebijaksanaan dan upaya yang telah kamu lakukan." Sejak saat itu, anak-anak raja menjadi lebih bijaksana, jujur, dan rendah hati. Mereka selalu ingat pelajaran tentang kejujuran, kesadaran akan Allah, dan pentingnya kerjasama. Setiap kali mereka menghadapi masalah atau tantangan, mereka akan merenungkan kembali apa yang telah diajarkan oleh seorang Abu Nawas. Dengan kejujuran, mereka membangun kepercayaan rakyatnya. Dengan kesadaran akan Allah, mereka menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dan dengan kerjasama, mereka dapat menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Berkat Abu Nawas, mereka tidak hanya tumbuh menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi berikutnya, membuktikan bahwa nilai-nilai kebaikan mampu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih. Tamat. Pelajaran bijak Abu Nawas untuk anak-anak raja. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya. Dengan sebuah permintaan khusus, Raja berkata dengan nada penuh harap, "Abu Nawas, aku membutuhkan bantuanmu. Anak-anakku sering tidak mau mendengarkan guru mereka. Mereka lebih suka bermain dan sulit diajak belajar. Aku ingin kamu dengan kebijaksanaanmu mengajari mereka hal-hal yang baik. Tapi ajarilah mereka dengan cara yang menyenangkan, agar mereka benar-benar menikmati pelajaran itu." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata dengan penuh keyakinan, "Baiklah Baginda, mohon beri saya waktu 1 hari untuk mempersiapkan sesuatu yang istimewa dan bermanfaat bagi anak-anak Anda. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pelajaran yang akan mereka kenang seumur hidup." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa beberapa barang yang tampak sederhana, tetapi penuh makna. Seekor ayam jantan yang berkokok nyaring, dan beberapa biji tanaman kecil yang terlihat biasa saja, dan sekarung kecil gandum yang terikat rapi. Barang-barang ini terlihat sederhana, tetapi Abu Nawas memandangnya dengan penuh arti, seolah-olah menyimpan rahasia yang besar. Anak-anak raja dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu, segera berkumpul di sekeliling Abu Nawas. Mereka berbisik-bisik, saling menebak apa yang akan dilakukan oleh pria bijak itu dengan barang-barang tersebut. Bahkan para pengasuh dan pelayan istana yang menyaksikan juga tak kuasa menahan rasa penasaran mereka. Tugas pertama, kejujuran itu penting. Abu Nawas memberikan 1 biji tanaman kepada setiap anak dan berkata dengan suara lembut,
namun penuh makna. Tanamlah biji ini di pot kalian masing-masing. Rawatlah dengan baik. Siramilah setiap hari. Dan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Ini adalah tugas yang sederhana, tetapi penting untuk kesabaran dan ketelatenan kalian. Sebulan lagi, kita akan berkumpul kembali untuk melihat hasilnya. Anak-anak raja segera menanam biji tersebut di pot mereka masing-masing dengan penuh semangat. Setiap hari mereka menyiraminya dengan hati-hati dan memastikan pot mereka mendapat cukup sinar matahari. Mereka bahkan bercerita kepada satu sama lain tentang bagaimana mereka merawat tanaman itu. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, biji-biji yang diberikan oleh Abu Nawas sebenarnya telah direbus terlebih dahulu sehingga tidak mungkin tumbuh. Meski begitu, anak-anak tetap melakukannya dengan tekun dan penuh harapan. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda biji itu tumbuh, membuat mereka semakin penasaran. Sebulan kemudian, mereka berkumpul kembali di aula istana dengan hati yang berdebar-debar. Masing-masing membawa pot mereka, berharap tanaman yang dirawat dengan penuh semangat menunjukkan hasil. Abu Nawas berjalan perlahan di antara anak-anak, memeriksa setiap pot dengan seksama. Semua pot yang tampak kosong, tidak ada tanda-tanda tanaman, kecuali satu pot yang berisi tanaman hijau subur yang tumbuh dengan lebat. Anak-anak lain mulai berbisik-bisik. Mereka bingung dan penasaran dengan pot tersebut, karena mereka tahu biji yang diberikan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk tumbuh. Abu Nawas bertanya, siapa yang menanam tanaman ini? Seorang anak menjawab, aku mengganti biji yang diberikan dengan biji yang lain agar terlihat tumbuh. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata kepada yang lain, tanaman ini palsu, anak ini mengganti bijinya, sedangkan kalian yang potnya kosong adalah anak-anak yang jujur. Kejujuran lebih penting daripada hasil yang tidak jujur. Hari ini kalian telah belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari kehormatan. Anak-anak raja mengangguk dengan pelan, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang penuh makna. Mereka menyadari bahwa kejujuran, meskipun terkadang tidak menghasilkan apa yang diinginkan, adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada sekedar hasil yang instan. Pelajaran itu melekat di hati mereka, menumbuhkan rasa bangga karena telah memilih jalan yang benar. Meski tidak mudah, mereka mulai memahami bahwa kejujuran adalah fondasi dari semua kebaikan dan bahwa kehormatan sejati berasal dari keberanian untuk tetap jujur dalam segala situasi. Tugas kedua, Allah selalu melihat. Untuk tugas kedua ini, Abu Nawas membawa seekor ayam ke tengah aula dan berkata, sekarang bawa ayam ini ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat kalian. Lalu sembelihlah ayam ini. Setelah selesai, bawalah kembali ayamnya ke sini. Mendengar perintah tersebut, anak-anak segera pergi ke berbagai tempat di istana dengan semangat untuk menyelesaikan tugas mereka. Ada yang berlari ke taman, ada yang bersembunyi di balik tirai besar, dan ada pula yang mencoba mencari sudut-sudut gelap di aula istana. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali satu persatu membawa ayam yang sudah disembelih dengan hati-hati. Kecuali satu putri kecil yang berjalan perlahan sambil membawa ayamnya yang masih hidup. Anak-anak lain memandangnya dengan rasa heran dan penasaran, bertanya-tanya, mengapa dia tidak menyelesaikan tugas seperti mereka? Abu Nawas bertanya kepada putri itu, mengapa kamu tidak menyembelih ayam ini? Putri itu menjawab dengan suara pelan, namun penuh keyakinan,
Setiap tempat yang kudatangi, aku merasa Allah selalu melihatku. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi atau seberapa gelap tempat itu. Aku tetap merasa bahwa pandangannya selalu mengawasi. Karena itu, aku tidak bisa melakukannya. Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum penuh kebanggaan. Kamu benar, wahai putri. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari pengawasannya. Ini adalah pelajaran tentang kesadaran kita kepadanya. Anak-anak lain mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa kehadiran Allah adalah sesuatu yang penting. Mereka mulai memahami bahwa meskipun tidak ada orang yang melihat, Allah selalu mengawasi mereka. Pelajaran ini membuat hati mereka lebih lembut dan tumbuh rasa takut untuk berbuat salah. Karena mereka tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tugas ketiga, bekerja sama itu penting. Abu Nawas kemudian memberikan sekarung kecil gandum kepada setiap anak dan berkata, tugas kalian adalah membuat roti dari gandum ini, tapi kalian tidak boleh meminta bantuan dari pelayan atau orang dewasa lainnya. Lakukanlah sendiri. Anak-anak mulai bekerja. Mereka mencoba menumbuk gandum, tetapi butir-butir gandum sulit dihancurkan. Mereka mencoba memanggang gandum mentah, tetapi hasilnya keras dan tidak bisa dimakan. Setelah mencoba berbagai cara, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Ada yang menumbuk gandum dengan alat-alat kecil, ada yang mengayak tepung, dan ada yang mempersiapkan api untuk memanggang roti. Setelah melalui kerja keras bersama, mereka berhasil membuat roti yang lezat. Ketika mereka membawa roti itu kepada Abu Nawas, dia bertanya, "Apa yang kalian pelajari dari tugas ini?" Seorang anak menjawab, "Kami belajar bahwa bekerja sama itu sangat penting. Ketika mencoba sendiri, kami merasa kesulitan dan hampir menyerah. Tetapi ketika kami mulai berbagi tugas dan saling membantu, semuanya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Akhirnya, kami bisa menyelesaikan tugas ini bersama-sama dengan hasil yang terbaik." Abu Nawas tersenyum puas. Benar sekali. Dengan bekerja sama, kita bisa menyelesaikan banyak hal yang sulit dilakukan sendiri. Kerjasama adalah kekuatan besar yang mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Saat kita bekerja sama, kita belajar menghargai upaya orang lain, berbagi tanggung jawab, dan merayakan keberhasilan bersama-sama. Sebagai penutup cerita ini, Raja Harun ar-Rasyid sangat senang mendengar semua pelajaran yang telah diajarkan oleh Abu Nawas kepada anak-anaknya. Dia berkata dengan nada penuh rasa syukur, "Abu Nawas, kamu benar-benar seorang guru yang luar biasa. Anak-anakku telah belajar banyak hal berharga hari ini. Kejujuran, kesadaran akan Allah, dan kerjasama adalah pelajaran yang sangat penting bagi mereka sebagai calon pemimpin. Terima kasih atas kebijaksanaan dan upaya yang telah kamu lakukan." Sejak saat itu, anak-anak raja menjadi lebih bijaksana, jujur, dan rendah hati. Mereka selalu ingat pelajaran tentang kejujuran, kesadaran akan Allah, dan pentingnya kerjasama. Setiap kali mereka menghadapi masalah atau tantangan, mereka akan merenungkan kembali apa yang telah diajarkan oleh seorang Abu Nawas. Dengan kejujuran, mereka membangun kepercayaan rakyatnya. Dengan kesadaran akan Allah, mereka menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dan dengan kerjasama, mereka dapat menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Berkat Abu Nawas, mereka tidak hanya tumbuh menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi berikutnya, membuktikan
bahwa nilai-nilai kebaikan mampu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih. Tamat. Pelajaran bijak Abu Nawas untuk anak-anak raja. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya. Dengan sebuah permintaan khusus, Raja berkata dengan nada penuh harap, "Abu Nawas, aku membutuhkan bantuanmu. Anak-anakku sering tidak mau mendengarkan guru mereka. Mereka lebih suka bermain dan sulit diajak belajar. Aku ingin kamu dengan kebijaksanaanmu mengajari mereka hal-hal yang baik. Tapi ajarilah mereka dengan cara yang menyenangkan, agar mereka benar-benar menikmati pelajaran itu." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata dengan penuh keyakinan, "Baiklah Baginda, mohon beri saya waktu 1 hari untuk mempersiapkan sesuatu yang istimewa dan bermanfaat bagi anak-anak Anda. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pelajaran yang akan mereka kenang seumur hidup." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa beberapa barang yang tampak sederhana, tetapi penuh makna. Seekor ayam jantan yang berkokok nyaring, dan beberapa biji tanaman kecil yang terlihat biasa saja, dan sekarung kecil gandum yang terikat rapi. Barang-barang ini terlihat sederhana, tetapi Abu Nawas memandangnya dengan penuh arti, seolah-olah menyimpan rahasia yang besar. Anak-anak raja dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu segera berkumpul di sekeliling Abu Nawas. Mereka berbisik-bisik, saling menebak apa yang akan dilakukan oleh pria bijak itu dengan barang-barang tersebut. Bahkan para pengasuh dan pelayan istana yang menyaksikan juga tak kuasa menahan rasa penasaran mereka. Tugas pertama, kejujuran itu penting. Abu Nawas memberikan 1 biji tanaman kepada setiap anak dan berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Tanamlah biji ini di pot kalian masing-masing. Rawatlah dengan baik. Siramilah setiap hari dan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Ini adalah tugas yang sederhana, tetapi penting untuk kesabaran dan ketelatenan kalian. Sebulan lagi, kita akan berkumpul kembali untuk melihat hasilnya." Anak-anak raja segera menanam biji tersebut di pot mereka masing-masing dengan penuh semangat. Setiap hari mereka menyiraminya dengan hati-hati dan memastikan pot mereka mendapat cukup sinar matahari. Mereka bahkan bercerita kepada satu sama lain tentang bagaimana mereka merawat tanaman itu. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, biji-biji yang diberikan oleh Abu Nawas sebenarnya telah direbus terlebih dahulu sehingga tidak mungkin tumbuh. Meski begitu, anak-anak tetap melakukannya dengan tekun dan penuh harapan. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda biji itu tumbuh, membuat mereka semakin penasaran. Sebulan kemudian, mereka berkumpul kembali di aula istana dengan hati yang berdebar-debar. Masing-masing membawa pot mereka, berharap tanaman yang dirawat dengan penuh semangat menunjukkan hasil. Abu Nawas berjalan perlahan di antara anak-anak, memeriksa setiap pot dengan seksama. Semua pot yang tampak kosong, tidak ada tanda-tanda tanaman, kecuali 1 pot yang berisi tanaman hijau subur yang tumbuh dengan lebat. Anak-anak lain mulai berbisik-bisik. Mereka bingung dan penasaran dengan pot tersebut, karena mereka tahu biji yang diberikan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk tumbuh. Abu Nawas bertanya, "Siapa yang menanam tanaman ini?" Seorang anak menjawab, "Aku mengganti biji yang diberikan dengan biji yang lain agar terlihat tumbuh." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata kepada yang lain,
Tanaman ini palsu, anak ini mengganti bijinya. Sedangkan kalian yang potnya kosong adalah anak-anak yang jujur. Kejujuran lebih penting daripada hasil yang tidak jujur. Hari ini kalian telah belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari kehormatan. Anak-anak raja mengangguk dengan pelan, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang penuh makna. Mereka menyadari bahwa kejujuran, meskipun terkadang tidak menghasilkan apa yang diinginkan, adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada sekedar hasil yang instan. Pelajaran itu melekat di hati mereka, menumbuhkan rasa bangga karena telah memilih jalan yang benar. Meski tidak mudah, mereka mulai memahami bahwa kejujuran adalah fondasi dari semua kebaikan dan bahwa kehormatan sejati berasal dari keberanian untuk tetap jujur dalam segala situasi. Tugas kedua, Allah selalu melihat. Untuk tugas kedua ini, Abu Nawas membawa seekor ayam ke tengah aula dan berkata, "Sekarang, bawa ayam ini ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat kalian. Lalu sembelihlah ayam ini. Setelah selesai, bawalah kembali ayamnya ke sini." Mendengar perintah tersebut, anak-anak segera pergi ke berbagai tempat di istana dengan semangat untuk menyelesaikan tugas mereka. Ada yang berlari ke taman, ada yang bersembunyi di balik tirai besar, dan ada pula yang mencoba mencari sudut-sudut gelap di aula istana. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali satu persatu membawa ayam yang sudah disembelih dengan hati-hati. Kecuali satu putri kecil yang berjalan perlahan sambil membawa ayamnya yang masih hidup. Anak-anak lain memandangnya dengan rasa heran dan penasaran, bertanya-tanya, mengapa dia tidak menyelesaikan tugas seperti mereka? Abu Nawas bertanya kepada putri itu, "Mengapa kamu tidak menyembelih ayam ini?" Putri itu menjawab dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, "Setiap tempat yang kudatangi, aku merasa Allah selalu melihatku. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi atau seberapa gelap tempat itu. Aku tetap merasa bahwa pandangannya selalu mengawasi. Karena itu, aku tidak bisa melakukannya." Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum penuh kebanggaan. "Kamu benar, wahai putri. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari pengawasannya. Ini adalah pelajaran tentang kesadaran kita kepadanya." Anak-anak lain mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa kehadiran Allah adalah sesuatu yang penting. Mereka mulai memahami bahwa meskipun tidak ada orang yang melihat, Allah selalu mengawasi mereka. Pelajaran ini membuat hati mereka lebih lembut dan tumbuh rasa takut untuk berbuat salah. Karena mereka tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tugas ketiga, bekerja sama itu penting. Abu Nawas kemudian memberikan sekarung kecil gandum kepada setiap anak dan berkata, "Tugas kalian adalah membuat roti dari gandum ini, tapi kalian tidak boleh meminta bantuan dari pelayan atau orang dewasa lainnya. Lakukanlah sendiri." Anak-anak mulai bekerja. Mereka mencoba menumbuk gandum, tetapi butir-butir gandum sulit dihancurkan. Mereka mencoba memanggang gandum mentah, tetapi hasilnya keras dan tidak bisa dimakan. Setelah mencoba berbagai cara, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Ada yang menumbuk gandum dengan alat-alat kecil, ada yang mengayak tepung, dan ada yang mempersiapkan api untuk memanggang roti. Setelah melalui kerja keras bersama, mereka berhasil membuat roti yang lezat. Ketika mereka membawa roti itu kepada Abu Nawas, dia bertanya, "Apa yang kalian pelajari dari tugas ini?" Seorang anak menjawab,
Kami belajar bahwa bekerja sama itu sangat penting. Ketika mencoba sendiri, kami merasa kesulitan dan hampir menyerah. Tetapi, ketika kami mulai berbagi tugas dan saling membantu, semuanya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Akhirnya, kami bisa menyelesaikan tugas ini bersama-sama dengan hasil yang terbaik. Abu Nawas tersenyum puas. Benar sekali. Dengan bekerja sama, kita bisa menyelesaikan banyak hal yang sulit dilakukan sendiri. Kerjasama adalah kekuatan besar yang mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Saat kita bekerja sama, kita belajar menghargai upaya orang lain, berbagi tanggung jawab, dan merayakan keberhasilan bersama-sama. Sebagai penutup cerita ini, Raja Harun ar-Rasyid sangat senang mendengar semua pelajaran yang telah diajarkan oleh Abu Nawas kepada anak-anaknya. Dia berkata dengan nada penuh rasa syukur, "Abu Nawas, kamu benar-benar seorang guru yang luar biasa. Anak-anakku telah belajar banyak hal berharga hari ini. Kejujuran, kesadaran akan Allah, dan kerjasama adalah pelajaran yang sangat penting bagi mereka sebagai calon pemimpin. Terima kasih atas kebijaksanaan dan upaya yang telah kamu lakukan." Sejak saat itu, anak-anak raja menjadi lebih bijaksana, jujur, dan rendah hati. Mereka selalu ingat pelajaran tentang kejujuran, kesadaran akan Allah, dan pentingnya kerjasama. Setiap kali mereka menghadapi masalah atau tantangan, mereka akan merenungkan kembali apa yang telah diajarkan oleh seorang Abu Nawas. Dengan kejujuran, mereka membangun kepercayaan rakyatnya. Dengan kesadaran akan Allah, mereka menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dan dengan kerjasama, mereka dapat menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Berkat Abu Nawas, mereka tidak hanya tumbuh menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi berikutnya, membuktikan bahwa nilai-nilai kebaikan mampu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih. Tamat. Pelajaran bijak Abu Nawas untuk anak-anak raja. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya. Dengan sebuah permintaan khusus, Raja berkata dengan nada penuh harap, "Abu Nawas, aku membutuhkan bantuanmu. Anak-anakku sering tidak mau mendengarkan guru mereka. Mereka lebih suka bermain dan sulit diajak belajar. Aku ingin kamu dengan kebijaksanaanmu mengajari mereka hal-hal yang baik. Tapi ajarilah mereka dengan cara yang menyenangkan, agar mereka benar-benar menikmati pelajaran itu." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata dengan penuh keyakinan, "Baiklah Baginda, mohon beri saya waktu 1 hari untuk mempersiapkan sesuatu yang istimewa dan bermanfaat bagi anak-anak Anda. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pelajaran yang akan mereka kenang seumur hidup." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa beberapa barang yang tampak sederhana, tetapi penuh makna. Seekor ayam jantan yang berkokok nyaring, dan beberapa biji tanaman kecil yang terlihat biasa saja, dan sekarung kecil gandum yang terikat rapi. Barang-barang ini terlihat sederhana, tetapi Abu Nawas memandangnya dengan penuh arti, seolah-olah menyimpan rahasia yang besar. Anak-anak raja dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu, segera berkumpul di sekeliling Abu Nawas. Mereka berbisik-bisik, saling menebak apa yang akan dilakukan oleh pria bijak itu dengan barang-barang tersebut. Bahkan para pengasuh dan pelayan istana yang menyaksikan juga tak kuasa menahan rasa penasaran mereka. Tugas pertama, kejujuran itu penting.
Abu Nawas memberikan satu biji tanaman kepada setiap anak dan berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Tanamlah biji ini di pot kalian masing-masing. Rawatlah dengan baik. Siramilah setiap hari dan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Ini adalah tugas yang sederhana, tetapi penting untuk kesabaran dan ketelatenan kalian. Sebulan lagi, kita akan berkumpul kembali untuk melihat hasilnya." Anak-anak raja segera menanam biji tersebut di pot mereka masing-masing dengan penuh semangat. Setiap hari mereka menyiraminya dengan hati-hati dan memastikan pot mereka mendapat cukup sinar matahari. Mereka bahkan bercerita kepada satu sama lain tentang bagaimana mereka merawat tanaman itu. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, biji-biji yang diberikan oleh Abu Nawas sebenarnya telah direbus terlebih dahulu sehingga tidak mungkin tumbuh. Meski begitu, anak-anak tetap melakukannya dengan tekun dan penuh harapan. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda biji itu tumbuh, membuat mereka semakin penasaran. Sebulan kemudian, mereka berkumpul kembali di aula istana dengan hati yang berdebar-debar. Masing-masing membawa pot mereka, berharap tanaman yang dirawat dengan penuh semangat menunjukkan hasil. Abu Nawas berjalan perlahan di antara anak-anak, memeriksa setiap pot dengan seksama. Semua pot yang tampak kosong, tidak ada tanda-tanda tanaman, kecuali satu pot yang berisi tanaman hijau subur yang tumbuh dengan lebat. Anak-anak lain mulai berbisik-bisik. Mereka bingung dan penasaran dengan pot tersebut, karena mereka tahu biji yang diberikan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk tumbuh. Abu Nawas bertanya, "Siapa yang menanam tanaman ini?" Seorang anak menjawab, "Aku mengganti biji yang diberikan dengan biji yang lain agar terlihat tumbuh." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata kepada yang lain, "Tanaman ini palsu. Anak ini mengganti bijinya. Sedangkan kalian yang potnya kosong adalah anak-anak yang jujur. Kejujuran lebih penting daripada hasil yang tidak jujur. Hari ini kalian telah belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari kehormatan." Anak-anak raja mengangguk dengan pelan, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang penuh makna. Mereka menyadari bahwa kejujuran, meskipun terkadang tidak menghasilkan apa yang diinginkan, adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada sekedar hasil yang instan. Pelajaran itu melekat di hati mereka, menumbuhkan rasa bangga karena telah memilih jalan yang benar. Meski tidak mudah, mereka mulai memahami bahwa kejujuran adalah fondasi dari semua kebaikan dan bahwa kehormatan sejati berasal dari keberanian untuk tetap jujur dalam segala situasi. Tugas kedua, Allah selalu melihat. Untuk tugas kedua ini, Abu Nawas membawa seekor ayam ke tengah aula dan berkata, "Sekarang, bawa ayam ini ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat kalian. Lalu, sembelihlah ayam ini. Setelah selesai, bawalah kembali ayamnya ke sini." Mendengar perintah tersebut, anak-anak segera pergi ke berbagai tempat di istana dengan semangat untuk menyelesaikan tugas mereka. Ada yang berlari ke taman, ada yang bersembunyi di balik tirai besar, dan ada pula yang mencoba mencari sudut-sudut gelap di aula istana. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali satu persatu membawa ayam yang sudah disembelih dengan hati-hati. Kecuali satu putri kecil yang berjalan perlahan sambil membawa ayamnya yang masih hidup. Anak-anak lain memandangnya dengan rasa heran dan penasaran, bertanya-tanya, mengapa dia tidak menyelesaikan tugas seperti mereka. Abu Nawas bertanya kepada putri itu,
Mengapa kamu tidak menyembelih ayam ini?" Putri itu menjawab dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, "Setiap tempat yang kudatangi, aku merasa Allah selalu melihatku. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi atau seberapa gelap tempat itu. Aku tetap merasa bahwa pandangannya selalu mengawasi. Karena itu, aku tidak bisa melakukannya." Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum penuh kebanggaan. "Kamu benar, wahai putri. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari pengawasannya. Ini adalah pelajaran tentang kesadaran kita kepadanya." Anak-anak lain mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa kehadiran Allah adalah sesuatu yang penting. Mereka mulai memahami bahwa meskipun tidak ada orang yang melihat, Allah selalu mengawasi mereka. Pelajaran ini membuat hati mereka lebih lembut dan tumbuh rasa takut untuk berbuat salah. Karena mereka tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tugas ketiga, bekerja sama itu penting. Abu Nawas kemudian memberikan sekarung kecil gandum kepada setiap anak dan berkata, "Tugas kalian adalah membuat roti dari gandum ini, tapi kalian tidak boleh meminta bantuan dari pelayan atau orang dewasa lainnya. Lakukanlah sendiri." Anak-anak mulai bekerja. Mereka mencoba menumbuk gandum, tetapi butir-butir gandum sulit dihancurkan. Mereka mencoba memanggang gandum mentah, tetapi hasilnya keras dan tidak bisa dimakan. Setelah mencoba berbagai cara, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Ada yang menumbuk gandum dengan alat-alat kecil, ada yang mengayak tepung, dan ada yang mempersiapkan api untuk memanggang roti. Setelah melalui kerja keras bersama, mereka berhasil membuat roti yang lezat. Ketika mereka membawa roti itu kepada Abu Nawas, dia bertanya, "Apa yang kalian pelajari dari tugas ini?" Seorang anak menjawab, "Kami belajar bahwa bekerja sama itu sangat penting. Ketika mencoba sendiri, kami merasa kesulitan dan hampir menyerah. Tetapi ketika kami mulai berbagi tugas dan saling membantu, semuanya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Akhirnya, kami bisa menyelesaikan tugas ini bersama-sama dengan hasil yang terbaik." Abu Nawas tersenyum puas. Benar sekali. Dengan bekerja sama, kita bisa menyelesaikan banyak hal yang sulit dilakukan sendiri. Kerjasama adalah kekuatan besar yang mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Saat kita bekerja sama, kita belajar menghargai upaya orang lain, berbagi tanggung jawab, dan merayakan keberhasilan bersama-sama. Sebagai penutup cerita ini, Raja Harun ar-Rasyid sangat senang mendengar semua pelajaran yang telah diajarkan oleh Abu Nawas kepada anak-anaknya. Dia berkata dengan nada penuh rasa syukur, "Abu Nawas, kamu benar-benar seorang guru yang luar biasa. Anak-anakku telah belajar banyak hal berharga hari ini. Kejujuran, kesadaran akan Allah, dan kerjasama adalah pelajaran yang sangat penting bagi mereka sebagai calon pemimpin. Terima kasih atas kebijaksanaan dan upaya yang telah kamu lakukan." Sejak saat itu, anak-anak raja menjadi lebih bijaksana, jujur, dan rendah hati. Mereka selalu ingat pelajaran tentang kejujuran, kesadaran akan Allah, dan pentingnya kerjasama. Setiap kali mereka menghadapi masalah atau tantangan, mereka akan merenungkan kembali apa yang telah diajarkan oleh seorang Abu Nawas. Dengan kejujuran, mereka membangun kepercayaan rakyatnya. Dengan kesadaran akan Allah, mereka menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dan dengan kerjasama, mereka dapat menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Berkat Abu Nawas, mereka tidak hanya tumbuh menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi berikutnya, membuktikan bahwa nilai-nilai kebaikan mampu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih. Tamat. Pelajaran bijak Abu Nawas untuk anak-anak raja. Pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya. Dengan sebuah permintaan khusus, Raja berkata dengan nada penuh harap, "Abu Nawas, aku membutuhkan bantuanmu. Anak-anakku sering tidak mau mendengarkan guru mereka. Mereka lebih suka bermain dan sulit diajak belajar. Aku ingin kamu dengan kebijaksanaanmu mengajari mereka hal-hal yang baik, tapi ajarilah mereka dengan cara yang menyenangkan, agar mereka benar-benar menikmati pelajaran itu." Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata dengan penuh keyakinan, "Baiklah Baginda, mohon beri saya waktu 1 hari untuk mempersiapkan sesuatu yang istimewa dan bermanfaat bagi anak-anak Anda. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memberikan pelajaran yang akan mereka kenang seumur hidup." Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa beberapa barang yang tampak sederhana, tetapi penuh makna. Seekor ayam jantan yang berkokok nyaring, dan beberapa biji tanaman kecil yang terlihat biasa saja, dan sekarung kecil gandum yang terikat rapi. Barang-barang ini terlihat sederhana, tetapi Abu Nawas memandangnya dengan penuh arti, seolah-olah menyimpan rahasia yang besar. Anak-anak raja dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu segera berkumpul di sekeliling Abu Nawas. Mereka berbisik-bisik, saling menebak apa yang akan dilakukan oleh pria bijak itu dengan barang-barang tersebut. Bahkan para pengasuh dan pelayan istana yang menyaksikan juga tak kuasa menahan rasa penasaran mereka. Tugas pertama, kejujuran itu penting. Abu Nawas memberikan 1 biji tanaman kepada setiap anak dan berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Tanamlah biji ini di pot kalian masing-masing. Rawatlah dengan baik. Siramilah setiap hari dan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Ini adalah tugas yang sederhana, tetapi penting untuk kesabaran dan ketelatenan kalian. Sebulan lagi, kita akan berkumpul kembali untuk melihat hasilnya." Anak-anak raja segera menanam biji tersebut di pot mereka masing-masing dengan penuh semangat. Setiap hari mereka menyiraminya dengan hati-hati dan memastikan pot mereka mendapat cukup sinar matahari. Mereka bahkan bercerita kepada satu sama lain tentang bagaimana mereka merawat tanaman itu. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, biji-biji yang diberikan oleh Abu Nawas sebenarnya telah direbus terlebih dahulu sehingga tidak mungkin tumbuh. Meski begitu, anak-anak tetap melakukannya dengan tekun dan penuh harapan. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda biji itu tumbuh, membuat mereka semakin penasaran. Sebulan kemudian, mereka berkumpul kembali di aula istana dengan hati yang berdebar-debar. Masing-masing membawa pot mereka, berharap tanaman yang dirawat dengan penuh semangat menunjukkan hasil. Abu Nawas berjalan perlahan di antara anak-anak, memeriksa setiap pot dengan seksama. Semua pot yang tampak kosong, tidak ada tanda-tanda tanaman, kecuali 1 pot yang berisi tanaman hijau subur yang tumbuh dengan lebat. Anak-anak lain mulai berbisik-bisik. Mereka bingung dan penasaran dengan pot tersebut, karena mereka tahu biji yang diberikan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda untuk tumbuh. Abu Nawas bertanya, "Siapa yang menanam tanaman ini?" Seorang anak menjawab,
Aku mengganti biji yang diberikan dengan biji yang lain agar terlihat tumbuh. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata kepada yang lain, "Tanaman ini palsu, anak ini mengganti bijinya. Sedangkan kalian yang potnya kosong adalah anak-anak yang jujur." Kejujuran lebih penting daripada hasil yang tidak jujur. Hari ini kalian telah belajar bahwa kejujuran adalah dasar dari kehormatan. Anak-anak raja mengangguk dengan pelan, memikirkan kata-kata Abu Nawas yang penuh makna. Mereka menyadari bahwa kejujuran, meskipun terkadang tidak menghasilkan apa yang diinginkan, adalah nilai yang jauh lebih berharga daripada sekedar hasil yang instan. Pelajaran itu melekat di hati mereka, menumbuhkan rasa bangga karena telah memilih jalan yang benar. Meski tidak mudah, mereka mulai memahami bahwa kejujuran adalah fondasi dari semua kebaikan dan bahwa kehormatan sejati berasal dari keberanian untuk tetap jujur dalam segala situasi. Tugas kedua, Allah selalu melihat. Untuk tugas kedua ini, Abu Nawas membawa seekor ayam ke tengah aula dan berkata, "Sekarang bawa ayam ini ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa melihat kalian. Lalu sembelihlah ayam ini. Setelah selesai, bawalah kembali ayamnya ke sini." Mendengar perintah tersebut, anak-anak segera pergi ke berbagai tempat di istana dengan semangat untuk menyelesaikan tugas mereka. Ada yang berlari ke taman, ada yang bersembunyi di balik tirai besar, dan ada pula yang mencoba mencari sudut-sudut gelap di aula istana. Beberapa waktu kemudian, mereka kembali satu persatu membawa ayam yang sudah disembelih dengan hati-hati. Kecuali satu putri kecil yang berjalan perlahan sambil membawa ayamnya yang masih hidup. Anak-anak lain memandangnya dengan rasa heran dan penasaran, bertanya-tanya, mengapa dia tidak menyelesaikan tugas seperti mereka? Abu Nawas bertanya kepada putri itu, "Mengapa kamu tidak menyembelih ayam ini?" Putri itu menjawab dengan suara pelan, namun penuh keyakinan, "Setiap tempat yang kudatangi, aku merasa Allah selalu melihatku. Tidak peduli seberapa jauh aku pergi atau seberapa gelap tempat itu. Aku tetap merasa bahwa pandangannya selalu mengawasi. Karena itu, aku tidak bisa melakukannya." Mendengar hal itu, Abu Nawas tersenyum penuh kebanggaan. "Kamu benar, wahai putri. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Dimanapun kita berada, tidak ada tempat di mana kita bisa bersembunyi dari pengawasannya." Ini adalah pelajaran tentang kesadaran kita kepadanya. Anak-anak lain mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa kehadiran Allah adalah sesuatu yang penting. Mereka mulai memahami bahwa meskipun tidak ada orang yang melihat, Allah selalu mengawasi mereka. Pelajaran ini membuat hati mereka lebih lembut dan tumbuh rasa takut untuk berbuat salah. Karena mereka tahu bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tugas ketiga, bekerja sama itu penting. Abu Nawas kemudian memberikan sekarung kecil gandum kepada setiap anak dan berkata, "Tugas kalian adalah membuat roti dari gandum ini, tapi kalian tidak boleh meminta bantuan dari pelayan atau orang dewasa lainnya. Lakukanlah sendiri." Anak-anak mulai bekerja. Mereka mencoba menumbuk gandum, tetapi butir-butir gandum sulit dihancurkan. Mereka mencoba memanggang gandum mentah, tetapi hasilnya keras dan tidak bisa dimakan. Setelah mencoba berbagai cara, mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama. Ada yang menumbuk gandum dengan alat-alat kecil, ada yang mengayak tepung, dan ada yang mempersiapkan api untuk memanggang roti. Setelah melalui kerja keras bersama, mereka berhasil membuat roti yang lezat.
Ketika mereka membawa roti itu kepada Abu Nawas, dia bertanya, "Apa yang kalian pelajari dari tugas ini?" Seorang anak menjawab, "Kami belajar bahwa bekerja sama itu sangat penting. Ketika mencoba sendiri, kami merasa kesulitan dan hampir menyerah. Tetapi ketika kami mulai berbagi tugas dan saling membantu, semuanya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Akhirnya, kami bisa menyelesaikan tugas ini bersama-sama dengan hasil yang terbaik." Abu Nawas tersenyum puas. Benar sekali. Dengan bekerja sama, kita bisa menyelesaikan banyak hal yang sulit dilakukan sendiri. Kerjasama adalah kekuatan besar yang mampu mengubah tantangan menjadi kesempatan. Saat kita bekerja sama, kita belajar menghargai upaya orang lain, berbagi tanggung jawab, dan merayakan keberhasilan bersama-sama. Sebagai penutup cerita ini, Raja Harun ar-Rasyid sangat senang mendengar semua pelajaran yang telah diajarkan oleh Abu Nawas kepada anak-anaknya. Dia berkata dengan nada penuh rasa syukur, "Abu Nawas, kamu benar-benar seorang guru yang luar biasa. Anak-anakku telah belajar banyak hal berharga hari ini. Kejujuran, kesadaran akan Allah, dan kerjasama adalah pelajaran yang sangat penting bagi mereka sebagai calon pemimpin. Terima kasih atas kebijaksanaan dan upaya yang telah kamu lakukan." Sejak saat itu, anak-anak raja menjadi lebih bijaksana, jujur, dan rendah hati. Mereka selalu ingat pelajaran tentang kejujuran, kesadaran akan Allah, dan pentingnya kerjasama. Setiap kali mereka menghadapi masalah atau tantangan, mereka akan merenungkan kembali apa yang telah diajarkan oleh seorang Abu Nawas. Dengan kejujuran, mereka membangun kepercayaan rakyatnya. Dengan kesadaran akan Allah, mereka menjadi pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Dan dengan kerjasama, mereka dapat menyatukan kekuatan untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Berkat Abu Nawas, mereka tidak hanya tumbuh menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi berikutnya, membuktikan bahwa nilai-nilai kebaikan mampu menciptakan dunia yang lebih harmonis dan penuh kasih. Tamat.